Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batta fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Yang bermaksud dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian dan penciptaan beberapa langit dan bumi serta segala apa yang dia kembangbiakkan di langit dan di bumi daripada pelbagai makhluk yang melata. Dan dia maha berkuasa untuk menghimpunkan semua itu apabila dia menghendakinya. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Tafakur Ulil Albab. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berisikan maklumat tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Bukti kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaannya yang Allah perlihatkan kepada kita melalui alam ciptaannya. Mula daripada alam yang ada di dalam diri kita, namanya alam anfus. Orang sekarang panggil mikrokosmik, mikrokosmos, maupun tanda-tanda kebesarannya yang dia perlihatkan
di alam luar sana, alam afaq atau mikrokosmos. Semua bukti kekuasaan dan keagungannya itu tidak dapat difahami, dimengerti, jauh sekali ianya dapat dirasai, kecuali oleh mereka yang mau memikirkannya. Sebetulnya diulangi lagi sekali bahwa berfikir tentang ciptaan Allah untuk kita dapat memahami, mengerti, seterusnya dapat merasakan akan keagungan, kesempurnaan penciptanya, merupakan ibadah yang sangat besar. Lebih-lebih lagi, jika hasil daripada tafakkur tersebut akan menyentuh hati kecilnya, menggetarkan jiwanya, sehingga hati menjadi lebih terbuka, hati akan menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih responsif terhadap apa sahaja yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan difikirkan oleh akal fikirannya. Saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan tajuk ini, yakni bila apa yang dihasilkan oleh fikiran dapat mempengaruhi hati kecil, membuka hatinya, sehingga hati menjadi lebih responsif, perpaduan antara fikir dan zikir. Fikir yang merupakan kerja, tugas, kecerdasan akliyah, dengan zikir, tadzakur. Itulah ulul albab. Selalu saya menyatakan, jika kedua ini dapat bersinergi antara kemampuan, potensi yang Allah berikan kepada makhluk ciptanya yang kita panggil sebagai hippocampus, berfikiran logik, rasional, berjalan seiring sejalan dengan fungsi amigdala yang berfikiran emosional, pada perasa, akan melahirkan manusia yang luar biasa. Namanya ulul albab. Hari ini insya Allah kita akan pelajari lagi 1, 2, 3 ayat kaitan dengan bukti kekuasaan Allah. Dan lagi sekali, bukti kekuasaan Allah ini tidak bermakna, tidak punya arti dan makna, manfaat, kecuali bagi orang yang tafakkur.
Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-10. Muka surat 12. Ayat 10. Muka surat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ada bukunya, rujuk surah An-Nahl. An-Nahl. Mula ayat 10 hingga ayat 13. Huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah zat yang telah menurunkan hujan, air daripada langit untuk kamu. Sebagian daripada air itu adalah minuman bagi kamu. Dan sebagian yang lain dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan, pokok pepohonan. Fihi tusimun. Yang dengan pokok itu kamu boleh menternak, mengembala binatang, menjadi padang ragut. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhil wal a'nab wa min kulli thamarat. Dan dengan sebab air hujan itu, dia Allah menumbuhkan bagi kamu tumbuh-tumbuhan. Zaitun, pokok palma, anggur, dan daripada semua jenis buah-buahan. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Semua itu adalah, tengok, tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir, tafakkur. Nah, ini cerita tentang botani. Ayat yang ke-12, wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Dia Allah lah yang menundukkan bagi kamu malam, siang, matahari, bulan, wan nujumu musakhkharatun bi amri. Dan semua jenis bintang yang ada di jagat raya. Nujum merujuk kepada benda langit yang ada cahaya sendiri, jumlahnya tidak terkira. Matahari kita termasuk salah satu daripada najmun tersebut, ditundukkan, berjalan, teratur sesuai dengan ketentuan, ketetapan yang dia telah tetapkan. Inna fi dzalika laayati liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada semua itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau ya'qilun. Tengok tadi yatafakkarun, naik menjadi ya'qilun. Tadi tafakkur, sekarang ta'akkul.
Saya tidak perlu mengulangi yang ini nanti definisi ini karena kita pelajari dahulu di Qodimah dahulu panjang lebar. Nah, ini cerita tentang yang ada di luar sana. Tentang astronomi. Kalau tadi berada di alam depan kita di bumi, sekarang dah suruh memandang ke angkasa luar sana. Alam luar afak. Ya, kaitan dengan astronomi. Wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadzakkarun. Dan dia juga telah menundukkan apa yang dia ciptakan bagi kamu di bumi ini, mukhtalifan alwanuhu. Masya Allah. Kalau dalam ayat yang ke-10 sebelumnya, 11 sebelumnya, Allah suruh renungkan kita bagaimana daripada air hujan itu menumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ayat yang ke-13, Allah suruh kita merenungkannya, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang bermacam jenis itu juga bukan hanya berbeza namanya, berbeza rasanya, berbeza bentuknya, tapi beraneka ragam warnanya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sehingga semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yadhakkarun. Ayat ini sangat menarik. Bila sekali saya tidak akan mengulangi tingkatan-tingkatan berfikir, tengok di sini lengkap sekali. Mula daripada yang paling basic dan itu adalah pemulaan tahapan tafakkur. Itu menggunakan kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Objeknya yakni benda-benda yang nampak, yang zahir, bersifat indrawi, yang boleh dilihat di mata, didengar di telinga, dan seterusnya. Alam nyata. Jumlahnya tidak terkira. Berupa proses turunnya hujan, hingga tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuhan. Kemudian naik menjadi ta'akul. Ta'akul. Itu lebih tinggi lagi. Walaupun bukan yang tertinggi. Kita pernah pelajari dahulu. Kalau tafakkur itu menggunakan fikiran, otak, bagi jasmani kita. Atau kalau jasmani kita ada otak, jiwa kita ada dipanggil akal. Ini setakat yang saya tahu, yang saya pelajari hari ini ya. Fungsi akal, fungsi otak bagi tubuh badan kita, fisikal kita, lebih kurang sama dengan fungsi akal bagi jiwa kita. Sehingga orang ini berfikirnya bukan hanya menggunakan, memahami cerita, bukan hanya menggunakan otaknya, tapi juga sudah mulai mengfungsikan jiwanya dengan otak, dengan akal. So, akal itu dalam Al-Quran kerja hati. Jangan lupa, akal, ta'akul itu kerja hati, bukan kerja otak. Ini telah kita tengok ayat, penjelasan ayat sebelumnya. Kalau tafakkur itu kerja otak, fisikal, yang banyak pakar-pakarnya adalah. Ta'akul itu kerja hati. Hati yang mana? Hati yang sifatnya rohani. Nah, bila kedua-dua nikmat ini, kedua-dua
potensi ini berjalan serentak secara simultan, maka orang akan mencapai ke muncaknya, namanya tadakkur. Sehingga ayat 13 ditutup tadakkur. Jadi ada tafakkur, ta'akul, tazakkur. Lagi-lagi, tingkatan-tingkatan berpikir seperti itu. Allah suruh kita memulakannya daripada benda-benda yang nampak, yang zahir, yang menjadi makanan otak kita. Apa dia? Alam nyata. Ya, alam nyata. Yang pertama, yakni berkaitan Allah suruh kita fikir tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, botani lah. Ayat 3, 10 dan 11. Itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Ini pun sudah sangat panjang dan saya yakin jamaah dahulu pernah berbelajar. Sebab itulah saya selalu ingatkan. Syukurilah peluang yang jamaah telah dapatkan dahulu semasa belajar. Diajar pelbagai macam ilmu tentang alam. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu biologi, ilmu botani, ilmu astronomi. Syukurilah. Karena itu adalah modal yang sangat penting untuk kita terus mengembangkan potensi berpikir kita tentang alam ciptaan. Jangan dianggap itu bukan bahagian daripada agama. Berpikir tentang alam semesta, sunnatullah, jangan anggap ianya bukan bagian daripada agama. Bahkan itu adalah bagian daripada agama yang tak dapat dipisahkan. Ya, kalau dalam bahasa modernnya sains. Tapi akhir-akhir ini tengoklah. Mungkin kita pernah dengar ya, ketika mula-mula ada COVID-19. Macam-macam ulasan. Dan sekali minta maaf kadang keluar daripada orang yang ya mungkin dipanggil sebagai ahli agama, agamawan lah gitu, pengikut Yahweh, semacam bagi petua ke fatwa saya tahu. Kita tidak perlu takut kepada COVID-19. Kita mesti takut kepada Allah. Kita diuji mesti makin dekat pada Allah. Langgar. Mereka pun makhluk Allah. Baca ini, kita selamat. Baca ini, kita. Ya, kita memang tidak boleh meremehkan agama, dosa hukumnya. Tetapi nak mengatasi COVID-19, nak pastikan kita selamat daripada jangkitan, hanya dinasihatkan sudah. Tak perlu patuh SOP. You baca ini satu hari sekian kali selamat. Takut pada Allah, jangan takut pada COVID. Begitukah caranya memahami alam dan isinya. Ini yang kita sedih. Baik jamaah sekalian. Saya hanya ingin memberikan poin sedikit aja daripada bagian yang pertama ini, yang ini tentang botani. Kan ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dan 11 ini kata dengan Allah suruh kita melihat tanda kekuasaannya pada tumbuh-tumbuhan yang pelbagai macam jenisnya, pelbagai macam warnanya, rasanya, walaupun disiram dengan air yang sama, didapat sinar matahari dari matahari yang sama, di tanah yang sama, dibaja dengan baja yang sama, oleh petani pekebun yang sama. Macam mana boleh? Subhanallah. Saya ingin menyampaikan sedikit. Ini pertama. Kita tentu semua sudah tahu dahulu semasa belajar. Sedikit banyaklah diajar tentang ini. Bagaimana cara tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah ini menyesuaikan diri dengan
persekitaran. Tempat di mana ia hidup. Kita tak kata tumbuh-tumbuhan ini ada pilihan untuk hidup. Tidak. Oh, ada benda itu. Aku ingin jadi durian lah. Aku ingin jadi rambutan. Aku ingin jadi bayam. Aku ingin jadi kangkung. Mana ada. Aku ingin masam. Aku ingin manis. Mana ada. Aku ingin berupa bulat, lonjong, ada berduri. Kepelbagian warna bentuk itu bukan pilihan dia. Betul. Ada yang memilihkannya, ada yang mengaturnya. Dan yang maha mengatur ini luar biasa bijaksananya. Untuk memudahkan menjelaskan, tumbuhan ini berbagai macam caranya. Untuk menyesuaikan diri sesuai dengan persekitarannya di mana ia hidup. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang juga melakukan penyesuaian diri untuk bertahan hidup. Ya. Okelah, binatang-binatang yang ada di kutub, ya menyesuaikan diri dengan keadaan yang sejuk. Sebab itu tebal-tebal kulitnya. Bulunya tebal. Mereka perlu banyak lemak. Binatang macam lembu, macam ayam, diletakkan di kutub, mati dia. Rupanya setiap ini ada kemahiran tertentu. Lebih tepatnya ada peraturan tertentu yang Allah tetapkan buatnya untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tempat di mana ia hidup. Supaya mampu bertahan hidup. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang kita kata yang tak ada akal, tak ada kemauan. Di sini Allah menunjukkan sifatnya yang maha sempurna. Pelbagai macam tumbuh-tumbuhan melakukan penyesuaian diri. Atau apa itu bahasa Melayu? Ya, beradaptasilah. Juga untuk bertahan hidup lebih lama dengan persekitaran tempat tinggalnya. Setiap tumbuh-tumbuhan, pokok atau pasti punya apa dipanggil habitat. Dan cara dia menyesuaikan diri dan cara yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya namanya at-taqyif al-morfologi. At-taqyiful morfologi. Adaptasi morfologi. Morphological adaptation. Itu istilah orang bijak-bijak. At-taqyiful morfologi. Bagaimana cermatnya, bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Sehingga kita mengenal dalam istilah botani ya sekalian ya. Tumbuhan inilah yang hidup bermacam-macam. Macam mana dia boleh terus hidup di situ ya? Kenapa dia tumbuhan itu hanya hidup di situ tapi tak boleh hidup tempat lain? Kenapa boleh hidup di darat tapi tak boleh hidup di air? Kenapa ia hidup di air, boleh hidup di air dan tak hidup bila di darat? Bahasa mudah nih. Tumbuh-tumbuhan pun punya kepakaran sendiri untuk menyesuaikan keadaan dirinya dengan keadaan persekitaran agar ia terus mampu hidup. Itu bahasa mudah. Walaupun hakikatnya Allah yang menentukan peraturan itu. Ada tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di air, tak boleh hidup kalau kita tanam di darat. Saya yakin dia paham ini. Sehingga paling tidak ada 5 jenis tumbuh-tumbuhan. Quran kata pelbagai macam warnanya tumbuhnya. Kita mengenal apa dipanggil xerophyte. Kita mengenal ada tumbuhan jenis hydrophyte. Kita lebih mengenal istilah hygrophyte, halophyte, dan mesophyte.
Ya, contohnya xerophyte umpamanya. Xerophyte adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang menyesuaikan dirinya dengan persekitaran, yang hidup di tanah yang panas dan kering. Ya, tumbuhan ini boleh hidup di kawasan yang panas, kering. Walaupun lama kemarau, dia tetap hidup. Ada jenis tumbuhan itu. Nah, ini tumbuhan jenis xerophyte. Ada yang hydrophyte, tumbuhan yang boleh hidup di tempat yang basah dan berair, hydrophyte. Itu kalau kemarau panjangnya, mati dia. Mati. Ada tumbuh-tumbuhan yang masuk dalam kategori hygrophyte. Tumbuhan hygrophyte jadi tumbuhan yang bertahan hidup di daerah yang lembab, yang biasanya tumbuh di hutan-hutan belantara yang lembab. Itu boleh tumbuh subur, hygrophyte. Ada yang helophyte. Tumbuhan helophyte merupakan tumbuhan yang tahan hidup di pantai, di laut, ya, maupun dengan persekitaran yang mungkin ada berkadar garam tinggi. Tengok tumbuh-tumbuhan yang di laut, kayu-kayu di baka ke apa dia panggil itu ya. Airnya masih macam mana boleh hidup? Coba kita tanam bayam di tepi laut. Kenapa bayam mati? Allah beri pada setiap jenis tumbuhan itu kemampuan pada dirinya untuk menyesuaikan diri dengan persekitarannya agar mampu bertahan hidup. Ada nama mesofit. Tumbuhan yang biasa hidup di persekitaran yang tidak terlalu basah tapi juga tidak terlalu kering. Di dalam ayat tadi disebutkan, dengan air hujan, Allah tumbuhkan pelbagai macam tumbuh-tumbuhan. Zar'un itu macam tumbuh-tumbuhan. Lalu itu disebut contohnya zaitun, nahil, a'nab, wa min kulli thamarat. Masing-masing tumbuh dengan sempurna karena masing-masing diberikan oleh Allah satu peraturan namanya sunatullah yang dapat dengan peraturan tumbuhan tadi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya. Ada yang sesuai dengan tanah lembab, tanah kering, tanah berair, air masin, lembab, dan sebagainya. Sehingga jika tumbuh-tumbuhan katakanlah yang boleh hidup, karena peraturan yang Allah tekan buatnya, awak mesti hidup di tanah lembab, tanah basah. Kita tanam di tanah yang kering, yang 7 bulan tak turun hujan. Padang, ya tak hiduplah. Siapa yang mengatur semua itu? Allah kata, ini salah satu sedikit saja daripada rahasia sunatullah dan tumbuh-tumbuhan ya. Ya kita hanya kata subhanallah. Ilmu yang banyak tentang tumbuhan sehingga banyak dokter pakar itu kan karena rajin tafakur ya mas sekalian. Karena rajin tafakur melahirkan pelbagai macam ilmu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-12. Nah, yang itu yang cari sendiri. Ini hanya sebagai membuka pintu saja. Saya ulangi, saya hanya ingin menekan begini. Memperuntukkan masa, tenaga, kalau perlu uang ringgit untuk kita berfikir, merenungkan kekuasaan Allah pada alam ciptaannya. Termasuklah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling rumah kita. Mulai pada pokok yang paling besar, hinggalah
Ya, mungkin rumput. Itu adalah sebagian. Itu adalah bagian penting daripada agama kita. Saya hanya ingin menyatakan begitu. Bagian penting daripada agama. Jangan dianggap itu perbuatan sia-sia. Pastikan dalam hidup setiap mukmin ada masa, ada ruang otak ini memikirkan benda itu. Jangan anggap itu benda yang terlepas daripada agama. Itu bahagian penting daripada agama kita. Namanya tafakkur tadi. Itu poin-poin yang pentingnya. Memang kita tidak mampu, saya ulangi. Kita mungkin tidak mampu nak mengkaji sendiri. Tetapi paling tidak, seperti mana saya selalu sebutkan, jika memang kita tak mampu nak mengkaji sendiri, peruntukkanlah masa, tenaga, wang ringgit, mengkaji, membaca, mengkaji, memahami hasil kajian orang yang mampu melakukannya. Paling tidak. Kalau kita membeli buku, buku itu cerita tentang kaifiatus sholatur Rasulillah. Kita nak beli buku, bukunya tajuk dia kaifiatus sholatur Rasulillah. Cara sembahyang Rasulillah. Bagus. Karena kita ingin membetulkan cara solat kita daripada takbiratul ihram hingga salam mencontohnya. Bagus. Kita beli, kita baca, kita kaji, kita tanya. Bagus. Kita beli buku, baca buku, kemudian kita belajar, tanya tentang umpamanya etika, berpakaian, berbusana, menurut Quran dan hadis. Bagus. Ya, itu ada perintah agama. Bagus. Agar penampilan diri kita sesuai dengan kehendak syara. Itu agama. Tapi tak kalah pentingnya juga kita memerlukan masa, tenaga, kalau kita katakan wang ringgit, membeli buku, membaca buku, karena kita tak mampu buat kajian sendiri. Buku-buku yang berkaitan tentang itu tadi. Alam semesta, alam persekitaran kita, tumbuh-tumbuhan. Jika mempelajari, memahami kaifiatus Rasulullah itu ibadah, maka mempelajari ayat-ayat Allah yang Allah perlihatkan dalam alam ciptaannya itu pun juga ibadah. Itulah yang saya ingin tekankan, itu sebetulnya. Dan itu apa? Sebab ini ada pengalaman pribadi. Agak lama juga lah. Ramadan kawan ini baca Quran. Ya, Ramadan kan mesti baca Quran. Tapi akan mesti 24 jam hanya Quran yang dibaca? Tentu tidak kan. Tiba-tiba kawan yang lain baca Al-Quran, tadarus ini. Ada hamba Allah ini, dia tidak sedang memegang Al-Quran. Disuruh di masjid Ramadan, di menunggu sholat tidak jam Quran, dia baca buku. Buku yang dibaca itu kebetulan waktu itu, buku tentang, kalau tidak salah lah, kalau saya ingat itu tentang astrofisik. Sifat-sifat benda langit. Baca dulu. Saya perhatikan yang dibaca itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Kawannya menegur. Kawannya tegur. Awak ni, bulan Ramadan bulan yang mulia.
Kena habiskan baca Quran. Kenapa kamu baca buku yang buku apa tu? Dahlah bahasanya bahasa Inggeris. Buku yang baca pun tak ada kena-mengena pun dengan wahyu. Ya, yang menegur ini dia fikir agama itu hanya, ibarat itu hanya baca Quran. Yang ditegur pula mungkin berfikir begitu. Akhirnya, ya buku ditutup. Yang menegur menganggap yang ditegur itu melakukan kesalahan. Yang ditegur pun karena belum faham agama secara syumul, pun merasa bersalah karena tidak bukan Quran yang dibaca. Walha dia bukan tak pernah baca, sudah baca Al-Quran tadi mungkin semalam sudah. Sebab mungkin bagi dia, mana sesuai ini di masjid bulan Ramadan, awak baca buku astrofisik apa kena mengena. Awak bukan pelajar lagi. Lainlah kalau awak masih menuntut nanti nak ambil. Kemudian setelah beberapa masa berlalu, burak punya burak ceritalah dengan saya. Ditegur dia macam ini. Nah, kesempatan baik bagi saya karena waktu kebetulan bulan Ramadan kan biar ada kuliah waktu itu. Ada kuliah subuh ada, kuliah zuhur ada, kuliah malam pun ada. Kebetulan saya ada diberi jadwal. Jadwalnya jalan Ramadan, biasanya bulan Ramadan kuliahnya apa tajuk-tajuk ustaznya? Ya, Fadilah Ramadan, Fadilah puasa, puasa itu, buka dengan tamar, itu udah bisa lah. Ya, itu normal lah, biasa, standard lah. Jadi saya manfaatkan setengah jam itu bukan untuk cerita tentang apa sunat-sunat buka, bukan ini bukan sudah rokaat sembahyang tahu itu rokaat berapa rokaat 8 atau 20 saya tak cerita itu. Saya cerita keluhan kawan yang ditegur tadi. Ilmu itu. Ya ada yang terkejut, ada yang tertarik, ada yang puas hati, ada yang langsung tak puas hati. Apa ini kuliah Ramadan? Ceritanya tak ada kena-mengena agama katanya. Ya saya geleng-geleng kepala lah. Ya tak apalah, kita tidak boleh marah dia. Belum paham tu agama bagi mereka sangat sempit. Alam ciptaan Allah. Allah suruh kita merenungkannya. Kita bukan agama. Coba macam mana? Bahkan pernah dahulu. Mungkin Pak saya pernah mengalaminya. Kawan-kawan yang punya masa tenaga inginlah beramal, membantulah anak-anak orang lain yang kurang bernasib baik, yang tak ada kemampuan nak pergi tuition. Lalu surau atau masjid buatlah tuition. Percuma. Karena tempat itu tidak ada yang tuitionnya di dalam masjid. Yang agama, masih ajar fikah, di dalam agama. Ketika sampai tajuk tentang biologi, matematik, pihak ke masjid tak benarkan tuition itu di ruang dalam solat, walaupun tempat lain tak ada. Kenapa? Karena dia sedang belajar biologi, matematik. Tak sesuai katanya dalam masjid untuk mengajar tuition. Coba. Dan benda itu masih ada hingga hari ini. Terus terang, saya pribadi saya tidak setuju cara berfikir agama seperti itu. Itu ilmu Allah. Kenapa tiba-tiba kita kata itu ilmu daripada barat? Ada ke ilmu astronomi, ilmu fizik, ilmu saya itu ilmu barat katanya. Macam mana ilmu barat? Itu ilmu daripada Allah, itu digali daripada Al-Quran. Namanya sunatullah kalau dalam bahasa kita. Bahkan saya pernah menyatakan dahulu, ilmu pertama yang diajar oleh Allah. Ini kefahaman saya ya mas ya. Apa yang saya pelajari dulu dan apa yang saya pergi hari ini. Walaupun saya menyadari mungkin ada beberapa yang lain. Ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada manusia, pertama. Tempat mengajarnya bukan di bumi, bukan di madrasah, bukan di universitas, tapi di surga. Muridnya hanya seorang. Ini Adam alaihissalam. Muridnya seorang, Adam. Tempat belajarnya surga. Bukan madrasah, bukan universitas, bukan kampus. Yang mengajar siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu pertama yang diajar oleh Allah? Al-asma kullaha, itu dalam surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Coba baca tafsir yang banyak tentang apa asma kullaha.
Asmaul nama-nama benda semuanya, matahari, sehingga ada orang memahami sangat sederhana. Adam diajar oleh Allah, Adam ini matahari, ini bulan, itu kucing, itu rimau. Takkanlah Quran cerita seperti itu. Allah mengajar Adam asma' kullaha sebagai ilmu terpenting bagi seorang Adam yang tidak dilatih jadi khalifah, diajar nama-nama ini kucing, ini lembu, ini limau, ini kelapa, ini asma' kullaha begitu. Asma' kullaha itu lebih tepatnya lah, setakat yang saya yakini hari ini, attribute of nature. Itu yang diajarkan. Itu ilmu pertama. Tiba-tiba ilmu ini nak diajarkan di masjid, dikata bukan agama. Tak sesuai. Tak sesuai di masjid. Apalagi Ramadan. Masya Allah. Macam mana ya? Inilah jika Quran tidak difahami dengan betul-betul, agama tidak dimengerti dengan betul-betul. Sebagaimana kita mempelajari kaifiatus salatus sudah, mempelajari cara solat Rasulullah itu penting, maka mempelajari ilmu seperti juga penting. Itulah maksud saya. Puluhan ayat dalam Al-Quran. Tafakur. Dan objek tafakur yakni ciptaan Allah. Contohnya ayat ini. Baik, itu pertama tentang botani. Itu pun tak terkira lah cakupan kajiannya. Sangat luas. Sebab itu bertualah jamaah yang menguasai sehingga menjadi saintis, yang terlibat dalam R&D, yang bekerja di mana buat mengembangkan macam mana supaya pertanian ini lebih maju, hasilnya lebih tinggi, macam mana kelapa sawit ini supaya lebih ditingkatkan lagi kegunaannya, tentang getah macam mana. Bersyukurlah. Dan itu ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Nah, yang kedua apa? Ayat yang ke-12. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ini sudah banyak disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya, ini kaitannya dengan astronomi. Allah cerita tentang silih pergantian malam dan siang jadi malam. Ini sudah kita pelajari. Asbab pergantian malam jadi siang jadi malam, yakni pusingan bumi, rotation bumi di sekeliling, di depan matahari. Betul? Rotation bumi di depan matahari. Jika mengingatkan silih pergantian siang dan malam. Jarak antara bumi matahari, jarak antara bumi dengan bulan, jarak antara satu bintang dan bintang lain, musakharat yang Allah tundukkan, bukan hanya benda-benda ini telah ditetapkan oleh Allah garis orbitnya, yang dikatakan Allah juga fungsinya dan sebagainya, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu pantas berrotation, tidak boleh terlalu lambat. Musakharat. Sakhara itu satu di antara maksudnya begitu. Bumi, jarak bumi matahari tidak boleh lebih dekat daripada yang ditentukan, tidak boleh jauh. Pusingan bumi pada paksinya, janganlah terlalu cepat sangat. Sepatutnya satu pusingan 24 jam, 20 jam sudah satu pusingan. Jangan. Atau jangan terlalu lambat. 24 jam satu pusingan, kenapa lah sampai 48 jam. Huru hara jadinya. Taskhir, satunya taskhir Allah. Dan taskhir itulah pertama menunjukkan kuasa Allah, keduanya ia nikmat yang besar bagi kita. Bagaimana alam semesta, ruang yang sangat luas, diisi oleh berbilion galaksi, bukan bintang, berbilion galaksi, bahkan mungkin bertriliun, sangat teratur. Sedangkan bentuk mereka tidak sama, saiz tidak sama, kelajuan tidak sama, orbitnya tidak.
Kenapa tidak ada pelanggaran yang berarti? Pertama, Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Keduanya, keteraturan, keharmonian benda-benda langit. Karena semua patuh pada kehendak Allah. Itu adalah nikmat besar bagi kita. Saya ulangi apa yang telah kita simpulkan beberapa pengajian yang lalu. Bila Allah suruh kita memikirkan ciptaannya, karena ada dua sebab. Allah mau kita mengetahui, memahami, merasakan kamalul kudratihi, kesempurnaan kudratnya. Satu. Karena hanya dengan kekuasaannya yang maha mutlak itu sahajalah bumi langit yang sangat dahsyat ini berjalan dengan sangat-sangat teratur. Yang kedua, Allah mau kita memahami, mengerti, segala merasakan kamalu ni'matihi, kesempurnaan nikmatnya. Saya ambil contoh. Ayat ini cerita, dialah yang menentukan malam dan siang, matahari, bumi. Di situ disebut matahari dan bulan. Bumi tak disebut. Kenapa bumi tak disebut? Ya, karena fenomena yang ada di bumi sudah disebut. Siang jadi malam, malam jadi siang. Itu berlaku di bumi. Dan berlakunya itu akibat pusingan bumi di depan matahari. Semua itu ditundukkan, ikut peraturan yang Allah tetapkan. Pertanyaannya. Oke, itu kuasa Allah. Bumi sentiasa seperti itu, jaraknya seperti ini, keadaan seperti itu. Dan ini nikmat besar Allah supaya kita pandai mensyukurinya. Mari kita lihat sepintas lalu jamaah sekalian. Apa akan berlaku jika sekiranya bumi, matahari, bintang diberi kebebasan oleh Allah untuk bergerak dengan sendirinya ikut kemauannya. Mau berjalan kemana, mau berpusing kemana, mau orbit mana, mau laju, mau cepat, mau menjaga jarak atau tidak dengan bumi matahari, mau dekat, kamu jauh, terpulang. Katalah Allah kata, wahai bumi, wahai matahari, wahai bulan, aku bagi kamu kebebasan untuk bergeraklah, terpulanglah. Mau dekat ke, mau jauh ke, mau berhenti ke, katakanlah begitu jamaah sekalian. Karena Allah tidak taskhir, sehingga malam tak akan jadi siang, siang tak akan jadi malam, katalah begitu. Allah telah ingatkan kita di dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72. Ya, ayat kedua ini, ayat yang ke-12 surah An-Nahl ini kaitannya dengan astronomi. Al-Qasas 71-72. Dahulu pernah saya sampaikan, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya fala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, apa pendapatmu? Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke atas kamu malam ini berpanjangan hingga hari kiamat. Tak ada siang, malam belaka. Hingga hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang boleh memberikan kamu, mendatangkan kepada kamu cahaya? Tidak kamu mendengar. Apa akan terjadi kepada diri kita dan juga makhluk Allah yang lain yang tinggal di bumi jika sekiranya malam berpanjangan hingga kiamat, tak ada siang, malam saja. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi. Fala tubsirun? Apa pendapatmu? Jika sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu ini siang berpanjangan hingga hari kiamat, tak ada malam, siang
memanjang hingga kiamat, bukan sebulan, bukan 2 bulan, selama-lamanya. Siapa Tuhan selain Allah yang boleh mendatangkan, memberikan kamu malam yang dengannya kamu mendapatkan ketenangan. Yang pasti tak ada makhluk hidup. Bila orang hidup di bumi yang ada hanya malam, tak siang, tidak ada makhluk boleh hidup. Jika ada siang, saya tak ada malam, tidak ada makhluk hidup. Sebab kalau malam terus menerus, tak ada siang, temperatur bumi akan turun. Jadi 15, jadi 10, jadi 0 sentigrade, jadi minus 6. Beku kita, mati. Atau siang sahaja, tak ada malam. Temperatur akan naik. 50, 60, 100, 200, 600. Pingsan. Saya pernah cerita dahulu ya mas sekalian. Ini adalah tahun 70-an lah kalau saya tidak salah. Saya pernah cerita ini. Saya ingatkan sekali. Dahulu di LIPI, ada seorang saintis muslim, Dr. Usman Ralibi. Dr. Usman Ralibi. Orang Sumatera ini agaknya. Dengan timnya, karena ia terpesona dengan ayat ini, ingin mengetahui apa kesan terhadap makhluk di bumi. Jika hanya malam sahaja, tak ada siang, atau siang saya tak ada malam. Ya, dengan timnya pergilah ke Khatulistiwa. Kebetulan di negeri jiran Indonesia ini ada bandar yang dilalui ekuator, Khatulistiwa, dari Bandar Pontianak. Di Indonesia kemudian ada bandar, bukan kalau di hutan banyak, di laut ada. Ini bandar, betul-betul terkena garis Khatulistiwa. Jadi jarak Pontianak ke kutub utara dengan ke kutub selatan sama jauh karena dia di tengah-tengah. Kota Pontianak. 0 degree. Kalimantan Barat. Pergi situ dengan timnya, dengan beberapa peralatan yang ada di waktu itu. Agak lama buat kajian, bukan sekali dua. Hasil kajian yang mengejutkan. Ketika matahari sedang berkulminasi di atas Pontianak, di Pontianak ada satu tugu ya mas kan, ya, bangunan tugu macam itulah, dipanggil Tugu Khatulistiwa, dibina oleh Belanda ketika masih menjajah Indonesia tahun 1928 kalau saya tidak salah. Alhamdulillah saya pernah sampai ke tempat itu masa menuntut dahulu berkesempatan. Tiap tahun 2 kali matahari betul-betul berada di zenith, berkulminasi di atas tugu, sehingga tugu tadi tidak ada bayang-bayang. Bayang-bayang tidak ada. Karena betul-betul ibarat ini pokok, betul-betul di atas. Panasnya luar biasa. Panas sungguh. Setahun 2 kali. Matahari betul di atas tugu tadi. Hasil kajiannya setelah beberapa kali buat eksperimen, kesimpulannya mengejutkan. Jika sekiranya siang hari, ketika matahari sedang berkulminasi di atas tugu Khatulistiwa, bukan 1 jam, 2 jam, bukan 2, tapi 100 jam kata aku itu siang aja. 100 jam, siang tak akan, matahari tak nak bergerak. Ya bahasa kita bukan matahari nak bergerak, bumi berhenti berotasi, itu sebenarnya yang tepat. Bukan matahari tak mau bergerak, bumi berhenti berotation. Mogok 100 jam. Temperature di bumi, khasnya di Khatulistiwa, akan naik menjadi 100 centigrade. Semua air mendidih. Semua benda cair akan mendidih. Telaga, laut, ke agama. Itu baru 100 jam. Bagaimana kalau 200 jam? Bagaimana kalau 1 minggu? 1 bulan? Masih adakah makhluk yang mampu hidup bila cuaca 100 centigrade? Mati semuanya. Tak perlu menunggu kiamat. Hanya dalam hitungan beberapa hari.
Sebaliknya bila malam hari katalah tidak bertukar jadi siang, tempat yang berlawanan maksudnya, dipercaya matahari malam itu berada di titik lawan daripada Pontianak di benua Amerika. Saya lupa nama tempatnya, nama kampung itu sih. Saya belum tahu itu. Katalah betul-betul matahari berada, nah, kalau bumi gini, kita kata sini Pontianak, di sini nih, di Amerika. Waktu tengah-tengah hari di sana, jadi sini malam hari. Selama 100 jam. Oh, makna bumi berhenti berotasi. Temperature udara, suhu udara akan turun menjadi 0 sentigrade. Menyebabkan semua benda cair beku. Itu baru 100 jam. 1 minggu, sebulan, semua beku. Semua beku, pokoknya tak ada orang hidup. Allah betul-betul suruh kita renungkan ini. Alhamdulillah sudah dilakukan oleh orang Islam. Dan mungkin sudah ramai melakukannya. Ya, kita hanya kata bila malam jadi siang, siang jadi malam. Subhanallah. Kita nampak dan merasakan kekuasaan Allah. Sekaligus kita dapat memahami, merasakan nikmat Allah. Bukankah itu ibadah yang besar? Tafakur seperti ini ibadah yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Sehingga apa yang akan berlaku jika Allah sudah tidak lagi taskhirkan bumi dan benda-benda ini. Taskhir tadi itulah Allah tundukkan. Allah beri kebebasan kepada benda-benda langit untuk bergerak sendiri tanpa peraturan yang Allah tetapkan. Bebaslah, mau berhenti ke, mau laju ke, mau kata. Sehingga bumi malas aku hari ini tak nak pusing penat, duduk diam. Sehingga bumi yang menghadap matahari siang berpanjangan, yang membelakangi matahari malam berpanjangan. Wah, habis jamaah sekalian. Kalau bumi berhenti, habis. Luar biasa. Luar biasa. Kita akan, mengalami kesan yang sangat dasar. Jika bumi berhenti berotasi. Akibatnya apa? Semua benda akan berterbangan dari arah barat ke timur dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jika bumi berhenti berotasi, kata Allah, bila malam sahaja tak ada siang, siang saja tak ada malam. Itu bahasa surah Al-Qasas. Atau dalam bahasa yang pelajari ini, jika Allah sudah tidak lagi taskhir alam semesta, termasuk bumi, apa kesan pertama yang kita akan alami? Semua benda di planet bumi ini, termasuk kita, termasuk pokok, termasuk bangunan rumah kita, terbang ke arah timur dengan kelajuan yang dahsyat. Kenapa begitu? Kenapa kejadian begitu? Iya, jamaah sekalian, karena ketika bumi kita berhenti, atmosfera bumi tetap berjalan. Sehingga berlaku ribut kelajuan yang sangat dasar. Kan bumi berotasi, atmosfera pun ikut berpusing. Bumi berpusing, atmosfera pun berpusing. Sekarang bagaimana jika bumi berhenti berotasi, atmosfera tetap berjalan seperti biasa dengan kelajuan yang tinggi? Bukanlah berlaku angin yang sangat kencang. Kenapa kita tidak merasa apa-apa duduk dalam kapal terbang? Kapal terbang terbang dengan kelajuan 900 km sejam. Atau mungkin 1.000 km sejam. Di dalam tenang aja. Tisu pun tak terbang, air pun tak terbang. Ya, karena udara dan terbang ikut terbang sama. Kelajuannya sama dengan kapal terbang. Lalat pun terbang sama. Coba Anda buka tingkap. Katalah dibenarkan buka tingkap ya. Dibenarkan pecahkan tingkap kapal terbang, lalu kita julurkan tangan keluar, kita lepaskan tisu. Tepangnya mas sekalian. Atau kita keluar, pelanting. Pasal apa?
Inilah yang sekalian. Kita tenang ini karena kita bumi berpusing siang malam dan atmosfer pun ikut berpusing. Jika tidak berlaku angin kencang yang dahsyat, patut Allah kata di dalam ayat tadi, di kaum yakilun, coba kamu tak pernah keterlintas seperti itu. Ibaratnya begitulah. Karena kita maklum kepantasan kelajuan bumi berpusing itu sekitar 1000 batu 1 jamnya. Sedangkan benda-benda yang akan berterbangan di daerah dekat dengan kutub 800 km batu. Kalau yang di Khatulistiwa lagi laju. Betul, tidak ada pokok yang tegak, tak ada, kita semua boleh terbang. Subhanallah. Semua air yang ada di bumi akan terkumpul di 2 samudra dan 2 benua baru akan terbentuk. Ini teori yang sudah disahkan kebenarannya nih. Sudah proof dah. Air di bumi kumpul jadi satu. Bila bumi berhenti bergerak dan akan terbentuk lagi benda baru. Pelik tak pelik? Mati kita. Berkumpulnya 2 samudra pasti akan melanda daratan tsunami yang sangat dahsyat. Bukan itu saja. Gunung berapi meletus, gempa bumi berlaku di mana-mana. Gunung berapi meletus. Karena waktu itu bumi, semua isi perut bumi keluar. Karena bumi berhenti berpusing. Bumi yang berpusing itu sebetulnya sedang, ya, bermakna bumi sedang menghasilkan abnormal gravity. Bila ia sudah berhenti, tidak bergerak, gravity akan hilang. Sehingga semua yang ada di perut bumi dimuntahkan. Ada makhluk hidup? Tidak ada. Suhu udara di bumi akan berubah secara drastis. Sangat drastis. Sehingga tidak ada makhluk. Dan yang dahsyatnya, bulan akan jatuh ke bumi. Ya. Bulan jatuh ke bumi. Bukan itu saja. Bumi yang dan bulan sudah menyatu ini akhirnya makin dekat dengan matahari. Disedot, ditarik oleh matahari. Terbakar bumi kita. Bumi berhenti saja, makin dekat dengan matahari. Keluar dari orbitnya, dekat matahari. Apa sebab? Kita semua tahu. Kalau jamaah katalah bawa kereta, lalu masuk roundabout ke apa, atau corner ke apa, corner, lajulah bawa dengan kelajuan 60 km. Badan kita kan nampak macam tercampak. Kita bawa kereta, corner kiri, pada kita terasa tercampak ke kanan. Ada satu tenaga kuasa yang mencampakkan kita ke kanan. Kalau kita corner ke kanan, ada tenaga yang mencapak ke kiri. Gaya sentrifugal kan nama dia. Gaya sentrifugal. Kecuali kita melawannya. Bumi demikian juga. Kalau bumi ini pusingannya laju, sangat laju. Pusing sangat laju jamaah sekalian. Ia semakin jauh dengan matahari. Graviti matahari kurang kesannya kepada bumi karena bumi terlalu pantas bergerak. Sehingga makin jauh bumi jadi sejuk. Sebenarnya kalau bumi makin perlahan rotasinya atau berhenti tidak berotasi, ya dia akan ditarik oleh matahari. Keluar dari bumi, tarik matahari dan kita akan terbakar. Ringkas kata, bila Allah suruh kita fikirkan malam saja tak ada siang, siang saja tak ada malam, taskhir sudah tidak ada.
Tidak ada makhluk hidup. Alam semesta binasa. Sederhana sekali. Allah menjelaskan sangat mudah, sangat sederhana. Bumi berhenti berotasi, binasa. Agar tidak binasa, aku tashirkan. Aku beri peraturan agar langit, bumi, dan isinya ikut peraturan sunnahku. Sehingga sesuai untuk kita huni, selesa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ayat yang ke-12. Ayat yang 13, ini wa ma dzara'akum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari tafakur, yatafakkarun, ya'qilun, yadhakkarun. Luar biasa 3 ayat ini. 4 ayat ini. Dan ayat ini di mana Allah menyatakan, dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya, dimudahkan untuk bagi gunaan kamu, sesungguhnya demi itu mengandungi satu tanda membuktikan kamu kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah bagi kaum yang mau tazakkur. Di sini tumpuannya yang Allah ingin highlightkan dalam ayat yang ke-13 ini, mukhtalifan alwanuhu. Satu di antaranya. Semua itu aku ciptakan, kata Allah, lakum. Mudah. Mudah memetiknya, mudah menghadamnya, mudah memanfaatnya, mudah menambah, bla bla. Sangat mudah lah. Bermacam-macam warnanya. Allahu Akbar. Di situ lagi kuasa Allah yang Allah suruh kita fikirkan. Sekaligus nikmatnya. Ada warna hijau, hutan, ladang, tanaman. Kita ya karena daunnya lah. Maksudnya ini karena daunnya. Sebagaimana kita tahu, daun adalah pakaian. Daun itu sebagai pakaian, bahasa awamnya. Sekaligus warna. Bagi pokok dan tanaman lainnya. Subhanallah. Warna-warna daun, jamaah tentu lebih memahami daripada saya. Ada yang dipanggil klorofil. Klorofil ini zat hijau daun. Klorofil itu kan zat hijau. Unsur yang membuat daun hijau itu kan klorofil. Menyebabkan warna hijau pada tanaman. Klorofil inilah yang menyerap energi matahari untuk memudahkan berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan. Klorofil itu berfungsi untuk menyerap energi matahari. Memudahkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintetik. Berkembang, dapat makanan. Diubahnya sinar matahari menjadi tenaga itu. Yang di daun biasanya. Yang berwarna hijau itu karena mengandungi klorofil. Untuk menghasilkan energi matahari. Itu energi. Klorofil sendiri merupakan molekul dalam daun yang mengandungi energi, yang menggunakan energi matahari bagi mengubah air, zat air, H2O, karbon dioksida, CO2, menjadi gula, menjadi oksigen. Allahu Akbar wa ilahim subhanak. Ma khalaqta hadza batila. Klorofil itu sendiri, ya Mas Kiran, ya yang menghasilkan berwarna hijau itu, untuk menghasilkan energi matahari, itu merupakan molekul dalam daun dengan menggunakan energi matahari untuk mengubah H2O, molekul air, dan karbon dioksida, CO2, diubah menjadi
oksigen menjadi O2, menjadi zat gula. Sebab itu kalaulah tumbuh-tumbuhan kemudian telah diyakini sekarang ini sebagai kilang oksigen, itu memang betul adanya. Hutan belantara itu kilang oksigen. Sebab itu selesa rasanya. Gamaknya kita, wah susahnya masih kalau pokok semua ditebang. Dan kita tak pernah dilibatkan oleh Allah untuk memastikan pokok ini boleh menghasilkan oksigen dengan proses yang sangat dahsyat semuanya, dan itulah nama taskhir. Dengan taskhir Allah menunjukkan kuasanya, dan akibatnya, kesannya, impaknya, kita dapat manfaat yang tidak kecil, tidak sedikit. Zat inilah yang juga punya peranan besar dalam fungsi metabolisme, seperti pertumbuhan, pernafasan tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Kan itu tugas klorofil. Tetapi, sehingga orang yang kan sumber tenaga ya, supaya itu digalakkan orang-orang dahulu masalah nenek moyang, makanannya apa? Makanannya daun. Tuh nenek moyang dahulu siap-siap belaka, makannya makan apa? Daun. Ya memang itu energi, itu tenaga. Sampai sekarang apa ulam-ulam. Tapi sekarang kadang ada yang tak glamour lah, makan macam daun, macam apa, makan banyak ulam. Makan elok yang banyak meleleh-meleleh lah, baru ada kelas. Makan pun kadang-kadang ingin yang berkelas. Makan yang kelas tu makan yang meleleh-leleh. Kalau makanannya daun, tak. Ya tak apalah, itu terpulang masing-masing. Tapi Allah sudah beritahu. Dalam surah Yasin bahkan disebutkan. Tapi kalau dalam surah Yasin bukan hanya daun yang berwarna hijau. Kita kata mungkin sebut kalau klorofil. Klorofil kan hanya daun kan. Tapi kalau dalam surah Yasin bukan hanya daun. Minasyajaril ahdar. Pokok yang berwarna hijau. Allah tak kata daun berwarna hijau. Dari pokok yang berwarna hijau itu Allah boleh sebutkan dari naron. Nar, api. Jamaah boleh baca tafsir dalam surah Yasin yang bagian hujung tu. Allah berkuasa yang berkuasa menjadikan dari pokok yang hijau akan api. Tafsir dahulu, tafsir pertengahan, tafsir sekarang. Macam-macam tafsirnya. Mufasir akan memahami sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang lebih banyak, oh itu maknanya klorofil. Dari klorofil lah menaruh jadi tenaga. Nah itu energi. Ada yang mengatakan, oh itu adalah minyak bumi. Dari mana minyak bumi yang kita boleh keluarkan? Arab Saudi. Ya, karena itu jutaan tahun dahulu, itu ada hutan yang tertanam, tenggelam di perut bumi. Sudah menjadi fosil, sekarang sudah jadi minyak. Jadi pokok-pokok itulah yang menjadi punca sumber perigi minyak sekarang. Ada yang macam itu. Dan ada banyak lagi tafsir. Ringkas kata, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan pelbagai macam warnanya. Ada warna hijau, ya karena klorofilnya. Ada yang berwarna warna biru, ungu, merah, orange. Karena unsur antosianinnya. Antosianin merupakan pigmen ya, yang dapat memberikan warna biru. Kan ada pokok, ada daun warna biru, ungu, merah, orange. Pada taman ada juga buah-buahan, sayur-sayuran. Itu karena unsur faktor itu tadi, antosianin. Zat yang dapat digunakan untuk mengatasi pelbagai macam penyakit. Masya Allah, tidak sedikit itu faedahnya. Ada juga disebut karotenoid. Karotenoid dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Daripada karoten adalah pigmen menyebabkan warna orange.
dan seterusnya. Dan manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia tidak perlu dipertikaikan lagi. Sumber makanan, ya, sebagai kilang oksigen, betul. Sebagai apa ya? Keperluan rumah tangga, perkakas, ya kan pokoknya boleh jadi. Pokok batangnya boleh jadi bit pintu, boleh jadi meja, boleh jadi bangunan, ya. Tumbuh-tumbuhan juga berfungsi untuk mukayyiful hawa. Mukayyiful hawa, ya. Pengatur temperature udara di bumi. Panas ke sejuk ke pokok, bukan ekon. Bukan ekon, mukayyiful hawa yang alami, yang natural, hutan lah. Menjaga kesehatan, ya segudang lah. Manfaat tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai jenis, bahkan dengan pelbagai warnanya, itu bukan sia-sia. Kepelbagaian warna tumbuhan, warna buahan, pelbagai manfaat yang boleh diambil, dimanfaatkan oleh kita. Sebagai kesehatan, iya. Orang dahulu, contohlah ulama terkenal ya, punya nama besar. Nama dia Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan. Itu kan ulama hebat. Ulama akidah dia. Ulama syariah dia. Ulama bab ihsan, bab hati, dia jagonya. Tapi jangan lupa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga ulama. Ya berkata sebagai doktor lah, perubatan. Apa tidaknya beliaulah yang mengarang kitab Tibbun Nabawi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang kitab Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, yakni perubatan al-Nabi. Beliau menyenaraikan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Saya ada kitabnya. Tumbuh-tumbuhan di dalam Al-Quran. Sambil menyebutkan khasiat-khasiat dan kegunaannya. Dan beliau membawakan sejumlah hadis sebagai penguatnya. Tengok. Ibnu Qayyim sudah sejauh itu dah. Siapa yang sibuk memikirkan macam mana supaya orang mukmin ini suci, bersih akidahnya, murni akidahnya. Bisa beliau sibuk nak menjaga macam mana supaya syariat Islam ini tetap asli, tetap murni, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Beliau juga prihatin macam mana supaya hati manusia ini bersih daripada kotoran. Takarrubnya pada Allah lebih dekat. Rasa seronok dekat dengan Allah. Kuat, ada sabar, ada qanaah, ada zuhud, ada ini. Rupanya beliau juga amat prihatin. Ingin memberitahu pada kita kurnia Allah dan kuasanya dalam tumbuh-tumbuhan. Mengaranglah At-Tibbun Nabawi. Disenaraikan tumbuh-tumbuhan yang Allah cipta ini khasiatnya. Quran kata ini khasiat. Dijawab oleh hadis-hadis Nabi. Subhanallah. Belum lagi tumbuhan sebagai ada elemen keindahan. Ya, itu sebagai taman. Seronok rasanya tanam bunga timun tenung. Ya, segudang manfaat tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Tidak mampu kita nak menyangka. Sangat banyak. Sangat banyak. Allah sedang menunjukkan kuasanya, sekaligus menunjukkan nikmatnya. Memikirkan benda ini, sehingga kita dapat memahami dan sekaligus merasakan kekuasaan Allah dan merasakan betapa besar nikmat Allah kepada kita melalui ciptanya ini. Itu bukan ibadah yang kecil. Itu bukan ibadah biasa. Itu adalah agama, perkara yang diperintah sangat oleh agama untuk kita lakukan. Bukan sia-sia. Ibadah bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat ritual semata-mata. Bukan. Bukan.
tugas khalifah di bumi, tugas Adam bukan untuk mencontohi malaikat semata-mata. Adam punya tugas yang malaikat tidak mampu melaksanakannya. Ingat itu. Adam melakukan tugasan yang pernah dilakukan oleh malaikat. Tasbih, iya. Tapi Adam diberikan tugas oleh Allah, amanah, yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh malaikat. Tugas kekhalifahan. Sebab itu dibekali ilmu al-asma kullaha. Malaikat tidak perlu. Malaikat tidak diajar. Sebab itu ketika malaikat tak tahu, Allah suruh Adam bagi tahu, ambihum. Beritahu dia. Allah tak kata Adam, ajar malaikat. Malaikat tidak perlu itu. Malaikat hanya Allah Adam beritahu, bukan ajar mereka. Yang memerlukan ilmu al-asma kullaha itu Adam dan anak cucunya. Jadi kitalah ilmu pertama yang diajarkan oleh Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati. Nabi yang dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.